Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Kristanti Lodialankui. Pada hari ini saya akan mereview buku pengantar sosiologi dengan judul Prosesual Sosiologi karya Andre Abbott. Pada buku ini, kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting dalam sejarah. Dengan ini, saya tidak bermaksud kembali ke sejarah pria hebat atau wanita hebat. Yang pasti struktur sosial bisa dan kadang bisa memberi individu tertentu kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan. Tapi pertanyaan penjelas penting dalam kasus seperti itu bukanlah kualitas atau tindakan orang-orang semenarik mungkin. Sebaliknya, itu adalah kondisi di mana struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil. Pertanyaan sebenarnya, misalnya bukan mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah, tetapi lebih tepatnya bagaimana menjadi bahwa ada struktur sosial di mana dia kembali pada difusi untuk menikah bisa menjadi konsekuensi politik yang bertahan lama. Dalam arti ini, sejarah orang-orang hebat hanyalah sebuah cabang kecil dari sejarah yang didefinisikan secara empiris struktur sosial secara umum. Ini tidak benar-benar tentang individu atau bahkan tentang individu yang diambil sebagai kelompok atau tipe, melainkan tentang kondisi yang membuat individu tertentu menjadi sangat penting. Jadi tidak berpikir orang hebat tentang individu yang sedang didorong agar kita kembali. Saya juga tidak akan mendorong untuk beralih ke apa yang biasanya kita sebut sebagai perspektif jalan hidup. Meskipun beberapa dari pekerjaan di masa lalu tentang karir pasti serumpun dengan perspektif itu. Setidaknya dalam istilah metodologis dalam pendekatan kursus hidup, makalah ini dimulai sebagai kuliah presiden dari Asosiasi Sejarah Ilmu Sosial dan seperti diketahui, hal ini tidak mencari makna peristiwa dengan melihat ke seberang kasus, seperti yang kita lakukan dalam sosial berbasis variabel. Sebaliknya, kami melihat sepanjang kasus menemukan arti dari peristiwa ini atau itu dengan hubungan dengan terungkap dari pengalaman individu. Ini sama sekali bukanlah fokus yang relatif kuat pada hasil. Secara serius membatasi jalan hidup pendekatan. Proses sosial tidak membuahkan hasil, itu terus berjalan, individu juga tidak memiliki hasil, kecuali hasil invarian yang kita harus berharap dalam jangka panjang. Menurut Keynes itu. Jadi fokus analitik implisit tentu saja kehidupan studi tentang hasil individu menciptakan masalah penting yang kami bisa lihat dengan melihat konsep karir. Konsep kursus kehidupan sentral bidang substantif saya sendiri. Studi tentang pekerjaan dan karir dalam penelitian kami mengenai karir, kita sering melihat individu sebagai semacam batu tulis akhir di mana hasil dari proses sosial ditulis. Secara analisis, sebagian besar studi tentang karir mengandaikan dunia di mana kekuatan sosial besar mendorong sedikit individu juga. Menempatkan tanda yang beruntun pada pengalaman kerja individu yang kemudian diambil sebagai explanandum terakhir. Menerjemahkan pengandaian ini ke dalam bahasa yang lebih substantif, kita dapat mengatakan bahwa perubahan besar eksogen dalam teknologi, pembagian kerja, pasar, dan lembaga hukum menentukan berturut-turut pengalaman individu yang bekerja yang tertangkap di dalamnya. Tapi tentu saja individu yang mengalami berbagai hasil perantaraan datang yang membuat karir mengambil tindakan sementara karir mereka menjadi dalam proses. Dan tindakan ini merupakan hasil lebih lanjut dari penelitian tersebut. Salah satu jalan keluar dari budaya analisis yang tersirat dalam perjalanan hidup oleh karena pendekatannya adalah untuk memusatkan perhatian kita pada hasil lebih lanjut tersebut. Interpretasi dan tindakan di mana pekerja datang untuk merespon biasanya secara kolektif ke kekuatan sosial yang lebih besar yang menekan mereka. Tentu saja ada literatur yang melakukan ini, penyelidikan panjang dan terhormat tentang gerakan-gerakan penting yang melalui pekerjaan menanggapi perubahan kapitalisme. Gerakan sosial inilah yang justru merupakan struktur sosial yang muncul di antara para pekerja untuk menanggapi tekanan individu yang ditempatkan pada mereka oleh struktur sosial kapitalis dan memang berdasarkan aspek sosial umum struktur yang berada di luar kendali kapitalis dengan apa yang kita sebut krisis. Namun seperti literatur gerakan sosial, literatur ini juga mengabaikan pusat perhatian di mana fakta sebenarnya tentang individu yang disebut sebagai kesejarahan individu. Di sini saya akan menegaskan bahwa historias individu adalah pusatnya kekuatan dalam menentukan sebagian besar proses sejarah. Singkatnya, hal ini menyatakan bahwa sekali pengalaman yang dibawa individu pada waktunya, apa yang kita mungkin membayangkan dalam istilah demografis sebagai residu saat ini dari kelompok sebelumnya yang memiliki pengalaman.
Pengalaman adalah kekuatan sosial yang sangat besar. Terlalu mudah untuk mengabaikan kemudahan ini, tidak ada kekuatan tak terlihat. Karena kita jatuh ke dalam ketidaktahuan, ini hampir secara tak terelakkan ketika kita mengambil pemikiran sejarah berkala. Seperti yang sering kita lakukan ketika kita bekerja di tingkat kelompok. Faktanya, kontinuitas luas individu dari waktu ke waktu melarang hal tersebut. Analisis berkala, betapapun nyamannya itu, kebanyakan individu tinggal di periode tertentu, juga hidup dalam periode yang mendahuluinya. Pendeknya, individu adalah pusat sejarah karena mereka lah yang menjadi peneliti utama. Hubungan historia dari masa lalu hingga sekarang, inilah yang saya maksud dengan historia individu. Saya mulai dengan menjelaskan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan kesejahteraan. Dalam contoh pertama, maksud saya kontinuitas dari waktu ke waktu, dan saya berpendapat bahwa individu memiliki kesinambungan dari waktu ke waktu ke tingkat yang tidak dimiliki struktural sosial. Perhatikan bahwa asumsi dominasi relatif kesinambungan individu ini setiap kali membuat pernyataan umum bahwa perubahan sosial semakin cepat dan tepat. Penegasan ini melibatkan asumsi bahwa individu bertahan lebih lama dari struktur sosial untuk hanya kemudian mereka harus menderita perubahan yang terakhir yang maksa mereka mengukur tingkat mutabilitas. Di dunia yang mana dapat dikatakan bahwa perubahan sosial terjadi lebih cepat dan lebih tepat, itu harus menjadi kesinambungan historia individu yang menyediakan otot yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Ini adalah historitas individu. Individu yang memungkinkan kita, bahkan memaksa kita untuk mengetahui perubahan sosial. Sekarang keyakinan bahwa perubahan sosial terjadi lebih cepat dan lebih tepat juga diperlukan. Suatu keyakinan bahwa ketidakseimbangan antara individu dan kesinambungan struktural sosial dahulu kurang dari sekarang. Artinya, sementara beberapa orang mungkin ingin menganggap sebagai aksi bahwa individu memiliki lebih banyak kontinuitas dari waktu ke waktu daripada struktur sosial. Hubungan aktual antara individu dengan kontinuitas struktural sosial mungkin merupakan masalah empiris, bervariasi dari waktu ke waktu dan tempat. Saya setuju seluruhnya. Tetapi untuk kenyamanan eksposisi, saya akan membahas di sini secara sewenang-wenang berdasarkan teori saya pada pemahaman kontemporer yang bergaya masyarakat. Dalam pemahaman bergaya itu, menurut saya kita menerima begitu saja bahwa individu bertahan lebih lama daripada kebanyakan struktur sosial. Beberapa dari hal-hal ini dipertahankan dengan tepat oleh struktur sosial manapun. Pernikahan mungkin adalah struktur sosial yang paling mirip dengan individu, dalam hal ini rasa biologis histori. Untuk berbagai praktik pernikahan, seksual, higienia, tempat tinggal, pola makan, dan sebagainya, tidak dilakukan lagi mengarah pada pengumpulan banyak dari warisan biologi ini. Dalam arti harafiah, suami dan istri melakukan dalam perbuatan menjadi satu daging, dan pernikahan, seperti struktur sosial lainnya, juga tergantung secara literal pada kehidupan biologis kedua individu. Ia mati dengan salah satunya dan karenanya juga selalu mati dalam jangka panjang. Jadi pernikahan agak seperti individu dalam sejarah biologisnya. Tetapi di luar hubungan seperti pernikahan, kebanyakan struktur sosial tidak memiliki apa-apa seperti kesinambungan fisik ini. Anggota berubah, aturan dan praktik datang dan pergi. Bahkan struktur sosial yang kurang lebih dibangun di sekitar biologis, kesamaan atau sejarah biologis umum, jenis kelamin, struktur kekerabatan, melobi, asosiasi, atau berbagai penyakit, dan sebagainya. Dia memiliki hubungan kontinuitas biologi yang sangat ekstensif, tetapi tetap fokus pada izah seseorang. Jadi, kesejarahan individu dalam pengertian pertama adalah biologis. Biologis individu-individu yang logis membawa dengan diri mereka sendiri banyak sekali sejarah pengalaman yang ditulis secara harafiah di dalam dan di tubuh mereka. Historis individu dalam arti kedua memorial ini muncul dalam kondisi aneh, konsentris memori pada individu biologis. Dalam dua fenomena garis keturunan, di situ satu sisi dan ekologi di sisi lain. Kita melihat dua aspek temporalis. Dalam garis keturunan, kita melihat waktu diakronis, narasi karir, kemunculan. Dalam ekologi, kita melihat sinkronisasi waktu penentuan bersama, waktu tindakan, waktu nyata, dan pengalaman. Dapat dipahami dengan cara yang lebih terbatas. Yang pasti analisis jaringan teori, masuk ekonomi mikro, regresi, cross-seksional, dan pendekatan serupa. Semua masukan analisis ekologi menyediakan jalan yang kaya menuju masa kini yang kompleks, tapi bahkan mengesampingkan sifat kompleks dari tekad timbal balik di masa kini. Saat ini selalu mengandung perubahan yang mungkin terjadi dalam perjalanan itu sendiri. Menjadi menyebabkan pengkodean adalah saat-saat daripada pemanenan tampaknya hadiah di selalu diambang perubahan, sebuah episode dalam jangka panjang.
Hal ini menyematkan hadiah yang tampaknya tetap ke dalam waktu yang berlalu, menjelajah fenomena bagian itu sendiri. Ini melakukan penyelidikan, ini selalu analisis konsep, adalah versi puitis dari apresiasi transisi. Sehingga hal ini dimotivasi oleh inversi teoritis langsung, mengingat kebalikan dari narasi dalam definisi terluas, ia mencari cara mengetahui waktu. Kami biasanya berasumsi bahwa cara yang benar untuk memahami dunia sosial adalah bentuk bercerita tentang itu. Ini bisa menjadi cerita orang yang sebenarnya atau institusi seperti sejarah, biografi, studi kasus geografi, sistem dunia, analisis masalah, atau mereka bisa menjadi cerita variabel seperti dalam bentuk analisis kuantitatif. Sekian dari saya pada buku kali ini. Terima kasih. Shalom.